Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat sore, salam sehat, berkah dalam. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa yang kedua, melalui streaming yang disiarkan oleh Paroki Santo Petrus, Jalan Blimbing nomor 1 Pekalongan. Perayaan Ekaristi sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Martinus Ngarlan. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita daraskan bersama doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau, Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun, dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami mohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mukjizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal dan kasih. Darah Yesus yang maha mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah dan bentengilah kami. Meteraikan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakan kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, teranglah dan jagalah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 330.
kepadanya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Dan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memujikan nama-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudari yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Kita merayakan Ekaristi hari Minggu biasa yang kedua. Kita disadarkan hari ini akan baptisan kita dan juga akan tugas perutusan kita untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita menyadari kehadirannya dan mohon rahmat belas kasih kepada Tuhan atas semua dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus Engkaulah yang mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dan agar kami bertobat serta percaya kepada Injil-Mu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah memanggil murid-murid-Mu untuk dijadikan pemukat manusia bagi kerajaan-Mu. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau membimbing kami melalui pertobatan dan pengorbanan di jalan menuju keselamatan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji di Kau, kami meluhurkan di Kau, kami menyembah di Kau, kami memuliakan di Kau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Pejup misa sore hari ini yang pertama dari sebuah keluarga, mohon ketenteraman jiwa dan kehidupan kekal untuk arwah Ibu Adriana Kristinawati, dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Keluarga Albertus Pranoto, mohon ketenteraman jiwa Bapak Filipus Utaryo, dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Yewinarni Mulyani dan Yilili Partoyo, mohon kedamaian jiwa bagi Bapak Yusuf Sitro Sutarno yang 24 tahun lalu dipanggil Tuhan, dan Ibu Maria Supani Citro Sutarno 8 tahun dipanggil Tuhan. Dari Bu Retno Setiawati mendoakan 40 hari meninggalnya Ananda Erik Edi Kristanto. Ibu Florencia Lilis Setiawati Wijaya dan keluarga, mohon ketenteraman jiwa dan kehidupan kekal bagi jiwa Bapak Albertus Christian Idris Tarmain, dipanggil Tuhan 10 tahun yang lalu. Mohon ketenteraman jiwa dan kebahagiaan kekal bagi Ibu Chong Kyok Sio, yang dipanggil Tuhan 12 Januari yang lalu.
Mohon kesembuhan dan dilepaskan dari kuasa jahat bagi Susanto Gunawan. Mohon kerahiman Allah untuk ketenangan arwah dan pengampunan dosa Bapak Kristoporus Bartolomeus Salmio Rosali, 6 tahun dipanggil Tuhan. Dari keluarga mengucap syukur atas terkabulnya doa permohonan dan mohon penyertaan Tuhan untuk langkah selanjutnya. Semoga bermanfaat dalam masyarakat dan sesama. Dari Sisilia Maria Immaculata, puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas terkabulnya permohonan melalui perantaraan Santo Yusuf. Dari Ibu Kristina Wibowo, mohon kesembuhan Ibu Francisca Itaong supaya segera disembuh dari sakitnya. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon gerakkanlah kami untuk dengan setia mengikuti Dia, tinggal bersamanya, mendengarkan sabdanya, dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikut dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada hari itu, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu, berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah, ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah, ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel makin bertambah besar, dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman Tuhan yang dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberi
memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Supaya yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya.
telah menemukan Mesias, yaitu Kristus. Ia mendatangkan kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yohanes berada di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan, sedang berbincang-bincang dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan dia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, Allah memenuhi janji penyelamatannya dalam diri Immanuel, Allah menyertai kita. Karya keselamatan Allah itu dimulai dari awal penciptaan, sekarang sampai dengan waktu yang akan datang. Dan Allah berjanji menyertai kita sampai akhir zaman, sebagaimana dikatakan dalam Matius 28. Karya penyelamatan Allah itu harus tetap berlangsung, tidak hanya sekarang, namun juga masa yang akan datang. Karya keselamatan Allah harus terjadi dan terlaksana. Untuk itu gereja membutuhkan orang-orang yang ambil bagian dalam karya perutusan itu. Dalam bacaan yang pertama kita dengarkan bagaimana kisah Samuel yang sejak kecil suka tidur di bait Allah, dan hari itu dipanggil sampai 3 kali oleh Allah. Dalam kisah itu Samuel dipanggil untuk terlibat dalam karya pewartaan, mewartakan keselamatan Allah bagi bangsanya. Saudari-saudari yang terkasih, dalam perjanjian baru, utusan Allah itu diawali dalam diri para murid Tuhan Yesus. Panggilan para murid ditampilkan dalam Injil hari ini. Beberapa murid Yohanes Pembaptis mengikuti Yesus karena Yohanes menunjukkan jalan. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mereka semua dipanggil dan diutus mewartakan karya keselamatan Allah kepada segala bangsa. Maka saudara-saudara yang terkasih perlu diingatkan dan direnungkan kembali bahwa setiap orang Katolik, setiap orang Kristiani, berkat baptisan yang diterimanya juga dalam dirinya melekat panggilan dan perutusan untuk ambil bagian dalam mewartakan karya keselamatan Allah itu, tentu pada zamannya.
Sekali lagi, berkat sakramen baptis yang kita terima, selain panggilan khusus, kita semua juga mengemban tugas panggilan dan perutusan, terlibat dalam ambil bagian mewartakan karya keselamatan Allah. Menjadi orang Katolik yang baik dan mewariskan iman serta tradisi kekatolikan kita pada keluarga dan juga anak cucu kita adalah keterlibatan kita dalam karya keselamatan ini. Atau ketika saya balik, kita bisa ambil bagian dalam karya keselamatan Allah kalau kita menjadi orang Katolik yang baik dan kita berani mewariskan iman kita dan tradisi kekatolikan kita kepada keluarga kita dan juga anak cucu kita. Untuk itu baik kalau kita mengenal kembali kebiasaan dan tradisi kekatolikan yang ada. Bisa dilihat dalam puji syukur nomor 8, di situ ada. Saya hanya mengingatkan kita biar poin-poin itu, ada 10 poin di sana, puji syukur nomor 8, itu dihidupi sebagai bentuk warisan iman kita kepada anak cucu kita. Untuk menangkal apa? Menangkal agar anak-anak kita tidak mudah murtad, pindah agama, dan seterusnya. Mungkin gara-gara perkawinan dan lain-lain. Mari kita lihat. Pendalamannya nanti dibaca di rumah. Poin pertama, tradisi kekatolikan kita adalah berhimpun pada hari Minggu di gereja. Silakan direfleksikan. Berhimpun pada hari Minggu di gereja. 2, membaca kitab suci. Sudahkah kita membaca kitab suci? Melaksanakan ibadat harian 5 waktu. Gereja itu punya tradisi 5 waktu sebenarnya. Ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam, komplitorium. Dilihat di puji syukur itu yang ada ibadat pagi dan ibadat sore. Nanti dilihat. Berdoa bersama dalam keluarga. Sudahkah kita dalam keluarga berdoa bersama? Berdoa secara pribadi sebagai pribadi orang beriman. Pernahkah berdoa pribadi? Terlibat dalam kehidupan lingkungan atau kombas. Kita itu terikat pada kombas atau lingkungan. Kalau butuh apa-apa lewat ketua lingkungan. Kalau mau baptis lewat ketua lingkungan. Mau komuni pertama lewat ketua lingkungan. Mau krisma lewat ketua lingkungan. Minyak suci cok-cok lewat ketua lingkungan. Ketika meninggal dunia juga menghubungi ketua lingkungan. Maka penting ketua lingkungan. Terlibatlah dalam lingkungan. 7, terlibat dalam masyarakat. Kita makhluk sosial juga mesti berrelasi, berkomunikasi, kerjasama dengan masyarakat sekitar kita yang lintas iman dan agama. 8, berpuasa dan berpantang. Apa sih setahun sekali masa prapaskah? Nanti tanggal 17 Februari kita sudah mulai Rabu Abu. Bentar lagi. 9, memeriksa batin setiap hari. Mengapa perlu memeriksa batin? Bapak Ibu, karena kita kadang-kala terlalu sibuk dengan berbagai kegiatan. Terlalu sibuk dengan pekerjaan. Terlalu sibuk dengan main-main, dolan. Terlalu sibuk dengan aneka macam aktivitas. Maka dibutuhkan kita pemeriksaan batin. Barang sejenak memeriksa batin setiap hari. 10, mengaku dosa di hadapan imam sebagai wakil gereja. Mengaku dosa berarti menyadari dosa, bertobat, dan memperbaharui diri. Ada begitu banyak tradisi kekatolikan, tetapi yang pokok-pokok ada 10 ini yang baik kita hidupi kembali. Silahkan dibaca, direnungkan, dan dijalankan. Puji syukur nomor 8. Di situ ada semua dengan keterangan-keterangannya, dengan dasar-dasar kitab sucinya sudah disebutkan di dalam puji syukur nomor 8 itu. Saudara-saudari, dengan menghidupi semangat itu bersama keluarga, saya merasakan, saya meyakini bahwa kita sedang mengambil bagian dalam tugas mewartakan karya keselamatan Allah dengan menjadi orang Katolik yang baik dan juga mewariskan iman kepada anak cucu kita dengan tradisi itu. Disitulah
sangat sederhana peran kita di situ. Ambil bagian dalam karya Allah, mewartakan keselamatan Allah. Jangan sampai karya keselamatan Allah berhenti di tempat ini, di sini. Harus terus berjalan, terus berlangsung sampai akhir zaman. Dan jangan takut, Allah menyertai Anda sampai pada akhir zaman. Semoga rahmat Tuhan membantu perjuangan kita dalam melaksanakan tugas kita, panggilan kita, ambil bagian dalam karya keselamatan Allah sendiri. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan kembali mendoakan doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Terlanjut dengan doa-doa permohonan. Saudari-saudari yang terkasih, dalam pembaptisan kita telah dipanggil oleh Allah Bapa kita, supaya tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Allah serta sesama manusia. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, agar kita selalu tanggap terhadap panggilannya dalam segala situasi hidup yang nyata. Marilah mengatakan kepadanya, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang dalam gereja terpanggil untuk menuntun umat Allah, ya Bapa, semoga para penuntun umat Allah mempunyai keberanian untuk mewartakan Injil Yesus Kristus sampai di ujung bumi tanpa ragu-ragu dan gentar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mencari Allah, ya Bapa, semoga Allah menerangi budi serta menyentuh hati mereka yang mencari Allah untuk menerima serta mengasihinya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bertanggung jawab atas sesama mereka karena berkedudukan sebagai pemimpin, ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat menjunjung keadilan dan kasih di antara orang-orang yang dipercayakan kepada mereka, serta terbuka dan mudah didatangi bagi orang-orang yang mengalami masalah. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami mengakui panggilan Kristus dalam seruan sesama yang minta pertolongan kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi umat di sini yang berkumpul untuk mendengarkan sabda Tuhan serta ikut dalam perjamuan Ekaristi, ya Bapa, semoga sabda yang ditawarkan, yang diwartakan, kami terima sebagai panggilan, dan semoga kami menemukan kekuatan dalam Ekaristi untuk saling membantu di jalan Tuhan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ibu Adriana Kristinawati 100 hari, Bapak Filipus Utaryo 40 hari, Bapak Yusuf Citro Sutarno dan 24 tahun, Ibu Maria Supani Citro Sutarno 8 tahun, Ananda Erik Edi Kristanto 40 hari, Bapak Albertus Christian Idris Sarmain 10 tahun, Ibu Chong Kyok Sio
12 Januari yang lalu, dan Bapak Christophorus Bartolomeus Salmius Rosali 6 tahun yang lalu. Anugerahkanlah rahmat pengampunan atas segala dosa mereka. Anugerahilah kehidupan kekal kepada mereka semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan bersama dengan saudara-saudari kami yang telah menerima anugerah dari-Mu. Bersyukur atas terkabulnya doa permohonan dari sebuah keluarga dan juga mohon pernyataan Tuhan untuk langkah selanjutnya. Bersyukur, berterima kasih atas terkabulnya permohonan melalui perantaraan Santo Yusuf sama keluarga Sisilia Maria Immaculata. Dan terima kasih pendampingan Tuhan di tahun 2020, mohon penyertaan Tuhan 2021. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon rahmat kesembuhan bagi Ibu Francisca Itaong yang sedang sakit, dan juga beberapa umat Katolik di paroki ini yang sedang opnam maupun di rumah sendiri, yang sedang isolasi mandiri, yang sedang dirawat, yang sedang sakit berat, yang kena COVID-19 dan berbagai penyakit yang lain. Tuhan, jamalah mereka semua, anugerahkanlah rahmat kesembuhan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita panjatkan doa kita masing-masing dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Bapa di surga, bila Engkau memanggil kami dalam peristiwa hidup sehari-hari, semoga Roh-Mu memberi kekuatan kepada kami untuk selalu mengatakan, Tuhan, inilah aku, siap untuk melakukan kehendak-Mu, bersama dengan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur, dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan keselamatan kita, serta hormat Allah yang kudus. Amin. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini, dan kuduskanlah jiwa raga kami, agar kami dapat memuliakan nama-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ekaristi yang kedua. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau sungguh baik hati. Karena kebaikan hatimu itu, Engkau telah menciptakan manusia, dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua itu Engkau laksanakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapan-Mu. Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan usuk kami Kristoforus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Istimewa yang kami doakan hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama dengan Santo Yosef suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdiri, kita menyatukan doa pujian syukur kita dengan doa Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Dan Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, saya, tetapi berkata saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diri
satu-satunya Tuhan Yesus, lewat Dia masuklah umat kudus, padang rumput yang tenang ditemukan, hidup yang bahagia didapat. Lihat jalan yang benar, Tuhan Yesus. Ikutlah dengan tekun jalan lurus, hanya lewat Dialah langkah kita aman sampai Bapaknya dalam surga. Dialah terang dunia, Tuhan Yesus, yang percaya padanya dengan tulus, lapang niat jalannya, tak terhalang, bebas dari yang gelap, hati dia. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Kristus yang telah kami sambut mendorong dan memberikan keberanian kepada kami untuk mewartakan putra-Mu, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mengimaninya. Sebab Dialah satu-satunya jaminan keselamatan abadi yang kami harapkan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman gereja. Mohon perhatian, adanya beberapa pengumuman gereja. 1. Kursus persiapan hidup berkeluarga atau kursus perkawinan akan dilaksanakan pada 29, 30, dan 31 Januari 2021, hari Jumat sampai dengan Minggu, dengan biaya per orang Rp175.000. Pendaftaran melalui sekretariat pada jam kerja atau secara online pada Saudara Satrio. Nomor telepon Saudara Satrio bisa ditanyakan pada Ketua Lingkungan atau Stasi. Paling lambat pendaftaran pada hari Sabtu 23 Januari 2021. 2. Baptisan bayi dan anak usia di bawah 3 tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Januari 2021 jam 10 pagi.
Pendaftaran menggunakan formulir yang dapat diminta di Ketua Lingkungan atau stasi paling lambat hari Senin, 18 Januari. Pendampingan wajib untuk orang tua dan wali baptis pada hari Rabu, 20 Januari 2021 jam 6 petang di ruang pengajaran lantai 3 Gereja Paroki. Ketiga, pembaharuan janji perkawinan bagi pasutri yang berulang tahun perkawinan pada bulan Januari akan dilaksanakan dalam misa live streaming Gereja Santo Petrus Pekalongan pada hari Sabtu, 30 Januari jam 5 sore. Pendaftaran melalui Saudara Satrio. Nomor telepon Saudara Satrio bisa diminta pada Ketua Lingkungan atau stasi. 4. Setelah perayaan Ekaristi selesai, umat harap bersabar. Pada saat umat akan meninggalkan ruang gereja, akan dipandu oleh petugas tata laksana. Blok depan akan diarahkan melalui pintu aula, blok belakang akan diarahkan melalui pintu utama. Semua melewati jalan tengah, dimulai dari bangku paling belakang. Demikianlah pengumuman gereja. Terima kasih atas seluruh perhatian umat. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam surat Gembala Natal kemarin, Bapak Uskup mengingatkan kepada kita agar kita tetap terus berkegiatan meskipun pandemi, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Jangan sampai pandemi menghentikan semua aktivitas kita sehingga kita menjadi lumpuh, tidak berdaya. Maka bagi umat yang ikut Ekaristi di gereja, terima kasih, puji syukur. Hari ini ada 115 umat yang hadir. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Bagi umat yang belum mendapat jatah untuk giliran misa, Uskup menghendaki, menginstruksikan, mengharapkan umat ikut live streaming di paroki masing-masing. Untuk apa? Untuk menunjukkan kesatuan eklesial, kesatuan gereja, bahwa kita memang gereja Santo Petrus Pekalongan. Memang tidak dilarang untuk ikut streaming di Jakarta, di Semarang, Surabaya, Bandung, tidak dilarang, tetapi sebaiknya kalau tidak terpaksa, sebaiknya ikut di paroki masing-masing. Sekali lagi, roh kesatuan itulah yang ditekankan, bahwa kita sehati sejiwa di paroki ini. Ya, kalau terpaksa karena jam dan sebagainya, memang tidak dilarang untuk ikut di tempat yang lain, tapi diutamakan silahkan mengikuti misa live streaming di paroki masing-masing. Itu surat Gembala Uskup di Natal kemarin yang belum sempat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan tradisi gereja Katolik dan gereja-gereja Kristen yang lain, sejak tahun 1908 telah diadakan kegiatan ekumene, kegiatan doa bersama. Dewan Kepausan untuk Persatuan Umat Kristiani Vatikan bekerjasama dengan Komisi Hukum dan Iman Gereja-Gereja Sedunia, itu Gereja Reformasi, menyelenggarakan Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristiani. Dan Pekan Doa Sedunia ini dilaksanakan setiap tahun antara tanggal 18 sampai 25 Januari. Setiap tahun ada itu 18 sampai 25 Januari. 25 Januari itu pestanya Santo Paulus, bertobatnya Santo Paulus. Untuk itu kami mengajak umat di paroki ini untuk mengadakan gerakan doa bersama, meskipun tidak dengan umat Kristen yang lain, tapi di keluarga masing-masing maupun di gereja dalam misa harian. Dalam misa harian, yang ikut misa harian, kita akan doakan bersama dalam misa itu. Sementara yang tidak biasa misa harian, silakan diharapkan berkumpul bersama keluarga, mendoakan dan merenungkan tentang Pekan Doa Sedunia tahun 2021. Tema yang diambil tahun ini, tinggallah di dalam kasihku dan kamu akan berbuah banyak. Yohanes 15, 5-9. Saudara-saudari, Pekan Doa Sedunia dirayakan 18-25 Januari, dan umat Kristiani seluruh dunia akan berdoa bersama untuk apa? Menuju pemenuhan doa Yesus pada malam terakhir.
Doa Yesus itu apa? Doa mohon persatuan. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, dan di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus menghendaki gereja itu satu, bersatu, rukun dan damai. Tuhan Yesus tidak menghendaki gereja terpecah belah. Meskipun faktanya sekarang 3.000-an denominasi gereja Kristen. Gereja yang tetap satu hanyalah gereja Katolik seluruh dunia. Yang 3.000 sekian itu Kristen-Kristen yang sampai sekarang terus terjadi perpecahan. Itulah pentingnya kita berdoa terus untuk persatuan itu. Tujuannya apa? Tak tegaskan lagi. Untuk membangun gerak kerjasama antar gereja dalam sikap saling menghormati dan menghargai, untuk membangun kerukunan dan persaudaraan sejati di antara umat Kristiani seluruh dunia. Gerakan tidak hanya di dalam doa bersama, melainkan juga perwujudan iman melalui bangunan solidaritas dan kepedulian kepada mereka yang disebut kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Itu gerakan yang lain antar umat beriman Kristiani. Saudara-saudari, gerakan bersama yang akan kita lakukan tanggal 18 itu hari Senin sampai dengan 25 Januari. Doa bersama entah di dalam gereja ini maupun di rumah masing-masing bersama anggota keluarga ataupun komunitas dengan masing-masing. Ada teks yang akan dibagikan lewat WA dan kalau di print seperti ini yang sudah dibuat Romo Teguh dalam rangkuman yang mengambil dari dokumen resmi dari gereja pusat. Kita diajak untuk membaca ringkas bacaan kitab suci. Tema hari itu mendoakan doa sesuai dengan bacaan dan juga mendoakan doa persatuan umat Kristiani dari puji syukur 177. Silakan jenengan berdoa itu. 177 puji syukur. Doakan setiap hari bersama keluarga 18 sampai dengan 25 Januari. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih atas kebersamaan kita, atas partisipasinya semua pelayan liturgi, membantu kita dalam pelayanan untuk Ekaristi Minggu Biasa kedua. Mari mohon berkat Tuhan mengakhiri Ekaristi kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, seluruh anggota keluarga saudara dimanapun mereka berada, dan semua yang didoakan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah saudara diutus. Amin.